Baik, kita siapkan nanti kita untuk belajar hari ini. Ya. Tema kita hari ini sangat menantang dan saya percaya semua kita pasti pernah mengalami. Yang milih tema host kita, ya, Melisa. Ketika hidup mengalami apa yang tidak kita harapkan, sikap kita bagaimana? Ya, saya ulangi, ketika hidup ini harus mengalami yang tidak kita harapkan, terus sikap kita bagaimana? Saudara, yakinkan diri kita. Sebuah konsep yang kita harus tahu. Semua yang manusia harapkan, semua yang manusia inginkan, semua lo ya. Semua yang manusia ingin capai, semua 90 sekian persen lebih itu akan membahayakan dirinya. Coba renungkan kalimat ini. 90% lebih apa yang manusia inginkan, yang manusia harapkan, yang manusia suka, yang manusia ingin raih, ingin capai dalam hidup ini, justru itu membahayakan dirinya. Bagi yang belum percaya, renungkan kalimat ini. Anak-anak, ya, anak-anak yang berusia 3 tahun punya keinginan, dan apapun keinginan anak-anak yang di usia 3 tahun kurang lebih, kalau nggak tercapai pasti nangis. Naik lagi, anak-anak yang berusia 5 tahun dan sekitarnya, ya 5, 6, 7, 8 begitu. Beda lagi. Kalau mereka punya keinginan nggak dituruti, mereka nggak nangis, tapi marah. Beda. Anak-anak umur 10 tahun atau belasan tahun punya keinginan lagi, punya harapan lagi. Ya, saya tanya. Biasanya anak-anak umur 3 tahunan, 5 tahunan, 10 tahunan, belasan tahunan, keinginan-keinginan mereka itu sering sejalan, cocok nggak dengan keinginan harapan orang tua mereka? Atau kalau kita kembali ke kita sekarang, ayo siapa bisa jawab? Ayo cepat, yang di Zoom, Instagram, Facebook. Biasanya tidak. Betul ya? 90% lebih yang anak-anak harapkan, yang anak-anak inginkan, itu hampir 100% tidak pernah cocok dengan harapan dan keinginan orang tua. Nah, tidak cocoknya itu orang tua punya alasan, papa mama punya alasan. Yang diinginkan anak-anak itu membahayakan dirinya dan bakal bisa merusak masa depannya. Betul atau salah kalimat ini? Tapi anak-anak gak bisa ngerti, lalu marah dan berontak pada orang tuanya. Nah, orang tua yang benar, orang tua yang baik pasti tidak akan menuruti permintaan itu. Wah, komen dari Surabaya, absolutely right. Ya, betul, sangat betul. Nah, kalau tadi saya beri ilustrasi anak umur 3 tahunan, 5, kalau 3 tahunan nangis, 5 tahunan marah, kalau sudah belasan tahun nggak diizinkan, ya lari buat sendiri. Saudara, ternyata sikap yang kita miliki waktu kita masih kecil dulu itu terbawa sampai kita sudah segede ini, dan itu kita lakukan, kita praktekkan kepada Tuhan.
yang adalah Bapa kita. Lalu keinginan-keinginan kita tidak dituruti, apa yang kita harapkan dalam hidup tidak sesuai, kita marah, kita berontak. Bahkan ada yang bunuh diri. Coba renungkan. Hampir 100% penyebab orang bunuh diri karena dia kecewa dalam hidup ini. Kecewa dalam bentuk enggak keturutan, enggak terpenuhi yang diharapkan dan yang diinginkan. Itulah manusia. Betul, dari sini bilang mereka berontak. Maka itu saudara, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab. Saya ulangi, satu-satunya pergumulan Tuhan Yesus yang tercatat di Alkitab ialah, Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tapi biar kehendakmu. Dan jangan main-main. Dalam pergumulan itu, Tuhan Yesus sampai berdarah-darah. Ya toh? Dan tidak tercatat dalam Injil Tuhan Yesus punya pergumulan yang lain kecuali satu itu saja. Nah, sekarang bayangkan kalau dia yang adalah Tuhan berjuang, bergumul melawan kehendaknya sendiri. Apalagi kita manusia. Masih ingat yang sering saya katakan, apalagi kita manusia yang masih doyan duit begini. Harus lebih berat pergumulan kita untuk berani berkata, jangan kehendakku ya Bapa yang terjadi, biar kehendakmu saja. Saudara, ini prinsip yang ada di hidup kita. Ya, saya ulangi lagi. Hampir 100%. Semua, maaf ya, semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, semua yang kita rindukan, itu pasti bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti membahayakan hidup kita. Catat itu. Maka itu ketika kita masih kecil pun, minta sesuatu kepada papa mama kita, jelas mereka nggak akan penuhi. Karena mereka tahu yang kita minta, yang kita harapkan itu membahayakan diri kita. Nah, kalau kita lihat ini, masa sih dari kecil kita ini, dengar ya kalimat ini, masa sih dari kecil sampai kita segede ini, setua ini, permintaannya kok nggak berubah? Bentuk permintaan, harapan, keinginan kita itu selalu membahayakan diri kita sendiri. Masa nggak berubah? Ngerti ya kalimat ini? Jadi kalau kita harus menghadapi hidup yang bertentangan dengan fakta keinginan kita, harusnya kita bersyukur bahwa Papa yang baik dan sayang kita itu menjaga, melindungi kita dari bahaya. Nah, tapi kembali, sikap dasar manusia pemberontak. Kalau cuma pemberontak saja masih lumayan. Loh, kok lumayan begini? Kita ini nggak cuma pemberontak, maunya sendiri. Sudah maunya sendiri, goblok lagi. Maaf, jangan tersinggung. Betul nggak? Kita ini bodoh. Satu kali saya pernah berpikir begini. Kenapa sih manusia ini nggak dibuat Tuhan seperti binatang saja? Maaf loh saya ngomong ini. Loh, kenapa? Binatang itu hanya pakai naluri. Binatang itu tidak menggunakan keinginannya atau kehendak bebasnya. Enggak.
Bodoh, oh kurang pinter lebih halus. Jangan, bodoh itu bodoh, bukan kurang pinter. Jangan memperhalus kalimat dosa. Racun itu katakan racun. Jangan dibilang ini racun, tapi awas ada kata itu. Bahaya. Kalau bodoh dibilang kurang pinter, enggak, saya enggak suka. Biar aja mengakui kebodohan kita. Ingat, hal ini kita harus tahu dalam hidup kita. Binatang itu tidak punya kehendak bebas. Coba renungkan. Ketika mereka bisa makan pertama kali, lihat aja semua jenis binatang, hampir semua, ya. Ketika para binatang itu bisa makan pertama kali, sampai mereka mati secara alami, atau mereka mati karena kita makan, maaf, menu makanan mereka tidak pernah berubah. Dan mereka tidak protes. Coba kita, ya saya sering bersekutu dengan para pria, para suami. Ya berapa kali saya memberi pertanyaan, ayo jujur. Kita para suami maksimal berapa hari bisa mampu makan masakan yang sama dari istri kita? Dari rata-rata para suami jawabannya ternyata angkanya sama. Maksimal 3 hari. Kalau ada suami mampu menikmati dengan senikmat-nikmatnya masakan istri yang sama sampai hari ke-4, hari ke-5. Wah, itu suami yang hebat dan aneh. Maaf. Betul, kita saja cuma 3 hari maksimal bisa makan masakan istri kita yang sama. Lah coba, kalau Tuhan buat binatang seperti kita, terus menu makanannya tiap hari mau ganti. Ini betapa repotnya. Kenapa Yani tertawa dari Sydney? Iya toh? Oh iya Yan, sudah dapat rumah belum, pindah kemana, lupa terus. Iya. Oke, ini siapa? Angga Alexander L. Siapa itu ya? Papi lupa. Setuju? Nah saya pernah mikir gitu, Tuhan kenapa sih? Tuhan gak buat kami manusia ini supaya gak berontak, supaya gak maunya sendiri, gak nuntut macam-macam. Buat aja kayak binatang. Gak rewel-rewel, gak ribut. Saya terus belajar dari mereka, saudara. Musim hujan, itu sarang burung itu gak pakai atap loh. Bisa bayangkan ya? Kalau mereka lagi mengerami telurnya dan musim hujan, aduh, itu kan basah. Enggak apa-apa itu, telurnya bisa netas juga. Waktu anak-anak mereka netas, masih nggak punya bulu. Kehujanan, angin, nggak apa-apa itu. Nah, inilah manusia. Jadi saya ulangi lagi. Hampir semua yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita tuntut, untuk siapa saja mengerjakannya buat kita, atau kita nuntut kepada Tuhan supaya dipenuhi. Saudara, belajar. Hampir 100% kita nggak sadar bahwa yang kita harapkan, yang kita inginkan itu pasti membahayakan diri kita. Ingat konsep ini. Dan kita harus hati-hati dalam hidup ini. Oke. Yakobus 3 ayat 16. Oh, Angga, sekarang kamu di mana? Oke ya, Papa kasih nomormu. Sudah berapa tahun ini kita nggak ketemu ya. Ini nomor Papa. Ayo kita buka Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3:16. Host, sudah bisa disiapkan ayatnya? Enggak, tadi pagi Papa baru sharing ya di keluarga besar PT Karya Papua. Nah ini ada yang komen dari Nabiri. Berarti orang yang doa puasa sekalipun harus diperiksa baik-baik isi doanya. Betul.
Sebab kebanyakan doa puasa isinya meminta, menuntut Tuhan untuk mengikuti, menuruti apa yang diminta, didoakan. Dan tanpa sadar keinginan manusia itu membahayakan dirinya. Betul sekali. Harus hati-hati. Bahkan saya punya istilah jelek. Doa puasa itu sebetulnya sedang demo mogok makan kepada Tuhan. Maksa Tuhan, beri ya Tuhan. Kalau enggak aku mati kelaparan. Kalau Tuhan model saya, ya matilah kamu. Kok repot? Karena Tuhan kok dipaksa. Maaf ini. Nah, ada yang tanya, Pak Pendeta, bagaimana caranya mengatasi anak yang kecewa atas diri yang tidak bisa tercapai? Nah, ajak mereka ketemu orang-orang cacat, orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang sakit, tapi yang masih punya semangat hidup. Ajak anak-anak seperti itu. Bagus sekali. Oke, saya baca dulu Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itulah model kita manusia. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara bayangkan, satu perbuatan jahat saja, sudah mengerikan. Ini segala macam. Nggak tahu berapa banyak. Ayat, jika ada iri hati dan ambisi yang egois, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, TL. Karena barang di mana ada perasaan yang dengki dan perbantahan, disitulah huru hara dan segala perbuatan yang jahat. BS, di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan yang jahat. Selama kamu masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu masih kacau dan kamu bisa melakukan ngeri, kejahatan apa saja. Oh, masih di Flores, nak. Oke ya, saya baca lagi TSI-nya. Ini ngeri. Selama kamu, atau saya ganti kita ya, supaya nggak nyebut orang lain terus. Ya, selama saya masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, berarti hidup saya masih kacau dan saya bisa melakukan kejahatan apa saja. Gila ini saudara. Betul. Bisa melakukan kejahatan apa saja. Kemarin saya dengar, ngikuti berita, lagi makan siang, kaget. Ditangkap seorang pembawa ganja 25 kilo. Ya, Melisa nanti papa akan baca terjemahan berikutnya. Seru penangkapannya, saudara. Nah, ngotot lagi. Sudah salah, ketangkap ngotot lagi. Ternyata jawabannya sederhana. Kepada yang polisi-polisi yang nangkap. Pak, Bapak nggak tahu kebutuhan hidup kami. Saya ini orang susah. Nah, saya dapat tawaran. Kalau saya bisa meloloskan barang ini 25 kilo. Saya dapat upah 1 kilo itu 1 juta. Sambil ngomong tertawa. Jadi Bapak apa nggak kepingin uang 25 juta? Ya, dia itu nggak mikir salahnya. Apa itu dampaknya ganja itu. Nah, itulah bukti. Orang yang egois, hanya mementingkan diri sendiri. Nggak peduli orang lain hancur, rusak, mati. Nggak peduli. Pokoknya aku dapat duit. Nah, ini ayatnya. FYI mana tadi? Ada? Atau VMD boleh. Karena di mana ada iri hati dan nafsu untuk kepentingan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam kejahatan. VMD-nya. Sebab di mana ada kecemburuan dan mementingkan diri sendiri, di sana ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kiranya firman ini menyadarkan semua kita
bahwa hampir 100% yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang kita tuntut, yang kita paksa untuk minta, itu membahayakan diri kita sendiri. Deren, sudah lama ini kamu gak kontak papa? Nanti kontak ya. Saya harap saudara setuju akan konsep ini. Maka itu sampai Tuhan Yesus pun berdoa, bukan jangan kehendakku, biarlah kehendakmu yang jadi. Saya suka menggunakan kata jangan kehendakku daripada bukan kehendakmu, tapi kehendakmu jadilah. Yakobus 4 mulai ayat 1. Yakobus 4 mulai ayat 1. Kita lihat lagi firman ini. Ada yang tanya, kalau anak 45 tahun, piye itu koden? Maksudnya piye bagaimana? 45 tahun, masih minta terus. Wah, cemplung ke sumur wae. Maaf ya. Benar ya, ini anak saya dari Surabaya, benar. Dan sekarang banyak anak muda memutuskan bunuh diri ya karena nggak tercapai keinginannya. Bahaya sekali. Perhatikan ayat ini. Dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Mel, coba pakai berapa terjemahan ya, supaya gampang kita cari. Ya, Yakobus 4 ayat 1, kita lihat beberapa terjemahan yang lain. Ayat ini, dari manakah datangnya perkelahian dan pertengkaran yang terjadi di antara kamu? Bukankah itu berasal dari hawa nafsumu yang berperang di dalam anggota-anggota tubuhmu? Hei, ngeri. Langsung aja, BS. Dari manakah asalnya segala perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu berasal dari keinginan-keinginanmu yang terus saja berperang di dalam dirimu untuk mendapatkan kesenangan dunia? TSI, mengapa kalian berkelahi dan bertengkar satu sama lain? Itu semua disebabkan oleh berbagai keinginanmu sendiri yang bergejolak di dalam dirimu. Ini loh. Setuju sekarang apa yang saya katakan dari awal tadi? Mengapa Tuhan tidak meluluskan, tidak menjawab, memenuhi semua yang kita harapkan, yang kita tuntut, yang kita minta? Karena hampir semua tuntutan harapan hidup kita itu pasti membahayakan diri kita. Maka itu orang tua yang baik akan memenuhi, walaupun orang tua papa mama kita bisa memenuhinya. Ayat 2, Mel. Ya. Ayo kita berubah mulai hari ini, saudara, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ada yang komen dari anak saya, sudah pemberontak, egois, idiot pula. Aduh, itulah kita, ya. Harus kita percaya. Kamu, kok hilang, Mel? Tunggu. Yakobus 4. Bentar ya. Yakobus 4. Oi, porusi gabung. Horas inang. Woi, anak saya Taiwan dan ni hao. Senang papa nak kamu bisa ikut belajar, lagi istirahat kerja ya. Oke. Ada yang tanya, bagaimana jika orang tua, ayah atau mama tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai orang tua? Apa boleh kita menyalahkan mereka dan meninggalkan mereka? Jawabannya bukan boleh atau tidak boleh. Jawabannya adalah pelajari kesalahan mereka. Dan nanti kalau engkau menikah, engkau tidak melakukan yang sama seperti orang tuamu. Kalau meninggalkan, ya sudah waktunya. Kalau anak-anak sudah dewasa, 20 tahun ke atas, sudah bisa mandiri, ya sudah, tinggalkan mereka hidup sendiri. Ya, jadi menyalahkan orang tua tidak ada gunanya dan tidak menjawab permasalahan. Begitu ya nak? Oman, papa ini lupa, kami ini Oman yang mana? Maaf, ya. Oi, Semarang hadir juga. Baik, ayat 2. Oh, Bukit Semut sudah izin keluar. Aduh, Tuhan memberkati ya. Oke, ayat 2, Yakobus 4. Kamu mengingini sesuatu.
tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Oh, ini loh egois. Ini keinginan jahat kita. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu pun tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya, lihat BIS dan TSI. Kalian ingin tetapi tidak mendapat, maka kalian mau membunuh. Kalian bersemangat untuk yang salah tapi ya, tetapi tidak mencapai apa yang kalian cari, maka kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak mendapat apa-apa sebab kalian tidak meminta kepada Tuhan. TSI-nya, kamu mengingini sesuatu tetapi tidak bisa mendapatkannya, maka kamu iri terhadap orang yang memilikinya hingga kamu siap melakukan apapun untuk mendapatkannya. Ini loh sikap dasar manusia. Luar biasa itu. Ayo kita belajar ini. Kalian tidak maaf. Lalu kamu bertengkar, berkelahi, bahkan membunuh. Sesungguhnya kamu tidak mendapatkan keinginanmu itu karena kamu lupa meminta daripada Tuhan. Ayo kita belajar. Oh, ada komen. Yes, benar. Dipelajari kesalahan orang tua. Jadi kalau kita sudah menikah, jangan seperti orang tua kita yang salah. Betul. Oh, Osman, ini toh kamu Yahu. Ya. Nah, WA papa ya, sudah lama ini kamu nggak WA papa. Ya, Osman, nanti papa tunggu. Jadi kalau orang tua kita salah, kita ampuni. Jangan ambil keputusan kalau kita menikah nanti, jangan seperti mereka. Gitu ya. Nah, ini masalahnya. Kita ingin kita membunuh, ternyata kita nggak minta kepada Tuhan. Ayat 3. Akhirnya kita juga minta kepada Tuhan. Tapi salah. Ayo, salahnya di mana? Ayat 3. Kita lihat ya. Ayat 3. Ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Sudah doa loh. Kan tadi dibilang, karena kamu nggak minta kepada apa-apa di surga. Sudah minta ini. Tapi nggak terima apa-apa. Karena apa? Lihat tegurannya. Karena kamu salah berdoa. Loh, salahnya di mana? Bukan salah nyusun kata-kata. Bukan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini loh ayat yang jelas lagi. Bahwa hampir semua yang kita harapkan, yang kita minta, yang kita inginkan, itu membahayakan diri kita. Maka itu tidak semua yang kita minta, walaupun pakai doa puasa, yang Tuhan jawab. Ayat. Atau kamu meminta tetapi tidak mendapat karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. TSI. Atau mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya, tetapi Tuhan tidak menjawab kamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yakni untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Weh, ngeri sekali. FYI-nya, ada yang tanya ini. Ada juga ayat yang sering dipakai para pendeta. Isinya, apapun yang kamu minta dalam nama Yesus pasti diberi. Itu berarti tidak sesuai konteksnya ya. Betul. Nanti kita lihat. Kalau ayat ini kita pakai dalam hidup kita, minta apapun dalam nama Yesus diberi. Jawab pertanyaan saya. Akhirnya yang jadi Tuhan itu siapa? FYI. Dan sekalipun saudara memohonkannya, saudara tidak memperolehnya, sebab tujuan saudara sama sekali salah. Salahnya di mana? Saudaranya mengingini hal-hal untuk kesenangan diri sendiri saja. Maka itu lagi sekali dalam hidup ini, hati-hati dengan tuntutan harapan kita. Walaupun kita rajin doa puasa, rajin baca Alkitab, enggak semuanya, VMD-nya. Atau kamu meminta, kamu tidak mendapat, karena kamu memintanya dengan alasan yang salah. Kamu meminta supaya kamu dapat memakainya,
untuk kesenanganmu sendiri. Nah, kan celaka. Maka itu tidak semua doa kita dijawab. Hati-hati dengan apa itu lagu. Apabila kamu percaya, kamu berdoa, mujizat terjadi. Belum tentu. Itu dia. Nah, ada yang tanya, bagaimana caranya kita mengetahui apakah doa kita sesuai dengan kehendak Bapa? Kenali firman Tuhan. Bukan baca Alkitab. Saya nggak bilang baca Alkitab. Ada pertanyaan toh, bagaimana caranya kita bisa mengetahui apa doa kita sesuai dengan kehendak Bapa? Renungkan firman. Cocokkan dengan Alkitab. Kalau dalam hidup sehari-hari, saya beri ilustrasi. Ya, papa mama yang begitu akrab dengan anak-anak. Anak-anak yang begitu akrab dengan papa mama. Maka anak-anak pasti akan tahu apa yang orang tuanya suka dan apa yang orang tuanya tidak suka. Aduh, lapas Jambi juga harus keluar. Tuhan berikan jalan keluar yang baik untuk anak-anakmu, warga binaan ini. Supaya kalau ibadah seperti ini tidak terganggu, Tuhan. Kami nggak tahu bagaimana caranya, tapi kami minta. Berikan hikmat, jalan keluar. Terima kasih Bapak. Ngerti ya saudara? Jadi kalau kita itu akrab, akur, harmonis dengan papa mama. Kita nggak usah minta mereka menyuruh kita ini melakukan ini, enggak. Begitu akrabnya anak-anak dengan orang tua, otomatis anak-anak langsung tahu apa keinginan orang tuanya. Walaupun orang tua nggak sempat ngomong apa-apa. Ini yang Tuhan mau di antara kita. Jadi tidak perlu kita ada mendengar khusus Tuhan mau apa, nggak perlu. Oke, ada yang tanya lagi. Oh, ada yang komen. Yang terbaik adalah tidak meminta tapi diberi. Setelah diberi, doakan apa yang telah diberi itu. Dan makin disempurnakan. Nah, dia tulis, ini pengalaman pribadi saya, betul. Ya udah, kalau kita mengizinkan Tuhan bekerja dengan caranya, ya, maka itu doa Tuhan Yesus. Jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Saudara, itu kalimat yang tepat sekali untuk hidup kita. Maaf, saya lagi charger ya. Jadi jangan memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang kita minta, yang kita inginkan. Tidak begitu. Ayat 4. Ayat 4. Yakobus 4 ya. Ayat 4. Hai, ditegur. Hai, kamu orang-orang yang tidak setia. Tegurannya keras. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Jadi hubungan ayat 1 sampai ayat 3 di Yakobus 4 tentang permintaan yang salah di dalam doa. Itu penyebabnya ada di ayat 4 Yakobus 4. Apa penyebabnya? Karena ketika manusia bersahabat dengan dunia, maka cara berpikir, cara berkata, cara merasa, cara melihat, cara mendengar, cara apa saja, ya pasti secara hukum dunia ini, karena persahabatannya dengan dunia. Maka itu Papa tegur, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Maksudnya nggak setia kepada Papa di surga. Hatinya bercabang. Ini yang kita harus tahu konsep ini, ayat ini. Hai kamu, ayatnya baru tahu saya terjemahnya. Hai kamu para pezina. Tapi betul, suami istri yang tidak setia. Ya, saya ulangi, suami istri yang tidak setia. Berarti mereka sedang dalam perzinahan. Ternyata sama, ketika kita tidak setia kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus, ditegur, hai kamu para pezina, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia berarti permusuhan dengan Tuhan?
Karena itu siapapun yang ingin bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Tuhan. PS, kalian adalah orang yang tidak setia. Tahukah kalian bahwa kalau kalian berkawan dengan dunia, maka kalian menjadi musuh Tuhan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. TSI-nya. Ya, TSI. Orang yang seperti itu sama, tajam sekali terjemahannya ini. Terjemahan sederhana Indonesia TSI. Orang yang seperti itu, oh Tuhan, sama saja dengan pelacur. Pelacur itu tidak mau setia kepada satu pasangan. Begitu juga lah kamu. Tidak mau setia kepada Tuhan. Seharusnya kamu tahu bahwa bersahabat dengan hal-hal duniawi berarti memusuhi Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan. Kamu yang bersahabat dengan hal-hal duniawi berarti menjadikan dirimu musuh Tuhan. MLT-nya keren. Hai para pria-pria dan wanita-wanita pezina. Tegas. Tidakkah kamu mengetahui bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi siapa saja yang bermaksud menjadi sahabat dunia ini, dia ditetapkan sebagai musuh Tuhan. Saudara, kita lihat ngeri sekali ini. Maka itu kita harus berhati-hati. Mau coba FYI-nya? Oke, silakan Melisa. Saudara, seperti seorang istri yang tidak setia. Yang, hebat ya terjemahan FYI. Saudara, seperti seorang istri yang tidak setia. Yang mengasihi musuh-musuh suaminya. Terima kasih ada terjemahan hebat. Tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Tuhan, yaitu kesenangan jahat dari dunia ini, menjadikan saudara musuh Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Tuhan. Maka itu kalau kita bisa punya banyak terjemahan, kita diperkaya dengan berapa kalimat yang beda itu. Nah, saya lagi sekali, semua harapan manusia, kesukaan, tuntutan manusia, permintaan manusia itu membahayakan dirinya. Maka itu papa tidak akan memenuhi. Nah, terus kecewa, jangan kecewa, rugi. Nikmati ketidaknikmatan itu. Saudara, ternyata semua kita manusia itu sejak kecil sudah jadi pemberontak. Maka hati-hati dalam hidup kita. Ya, cek. Pare-pare juga harus keluar ya. Tuhan memberkati. Ya Sarbin, Lukas 16 ayat 9 ya. Pakai persahabatan, uang itu jadikan persahabatan dengan menjalin persahabatan. Ayo masing-masing kita mulai berubah mulai hari ini. Selalu ngecek. Apa yang Tuhan inginkan. Ya, kalau saya balik. Semua kehendak Tuhan ternyata semua itu pasti bertentangan dengan kehendak kita. Betul ya, ini dari Medan komen. Yang saya punya kalimat karya hidup Yusuf. Maka itu nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Kalau saudara dan saya bisa menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya, yakinkan diri saudara, setannya nggak berani ganggu, pasti jauh-jauh. Ya, karena dosa itu semuanya nikmat, nggak ada dosa nggak nikmat. Kalau dosa nggak nikmat, orang nggak suka dosa dong, karena nggak enak. Justru karena dosa itu nikmat, kita harus berhati-hati dalam hidup ini.
Nah, sampai di sini kita tahu ya, mengapa Tuhan tidak selalu memenuhi harapan dan keinginan kita. Karena Papa tahu, hampir semua yang kita harapkan, hampir semua yang kita inginkan, itu membahayakan diri kita. Maka itu Papa nggak jawab. Bagus, dari Sydney ada tambahan komen, check and recheck. Betul, sebelum kita minta apa-apa, cocokkan dulu, cek dulu dengan kehendak Papa. Ayat yang terkenal, yang sering kita pakai, 1 Yohanes 5:14. Nah, termasuk tadinya ada pendeta yang pakai ayat yang salah, ya betul. Ada yang komen lagi, harus belajar menundukkan diri di bawah kehendak Tuhan. Betul, ya itu tadi. Selalu berdoa seperti Yesus. Bu, jangan kehendakku ya Bapak yang jadi, tapi biarlah kehendakmu. Nah, kita lihat 1 Yohanes 5:14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Oke, saya beri contoh waktu kita masih kecil-kecil. Siapa pernah punya pengalaman ini? Saya dengan saudara saya, kami itu 5 bersaudara. Ya, laki semua, tapi yang paling bungsu meninggal waktu dia umur 2 tahun. Nah, waktu kami masih kecil-kecil, saudara, tetangga kami, ya waktu itu menjelang tahun baru Imlek, anak-anak tetangga kami itu, wah, sudah beli petasan ya, petasan mercon itu. Kami melihat, namanya anak-anak, aduh pengen sekali untuk bisa nyalakan petasan juga. Ya, zaman itu loh belum petasan macam-macam seperti sekarang. Nah, kami berempat sadar bahwa kalau kami minta ke Papa itu nggak akan diberi, nggak akan. Karena Papa kami tahu itu bahaya buat kami. Nah, tapi namanya anak-anak. Sudah makin dekat ini sebelum tahun baru Imlek. Bagaimana ini? Lucu kalau saya ingat kisah itu. Ya. Karena kami tahu permintaan kami itu jelas nggak diinginkan oleh Papa kami. Dan itu membahayakan. Tapi kami ngotot. Pengen seperti anak tetangga. Saudara ngerti apa yang kami buat? Nah, tolong yang pernah ngalami itu coba senyum-senyum sendiri. Kami berempat itu saling mendorong. Siapa berani ngomong ke Papa? Siapa berani ngomong ke Papa? Ayo. Ternyata yang paling berani yang paling nomor 4 pada waktu itu. Nekat sekali anak ini. Ngerti ya? Nah, seperti ini. Jadi kalau kita nggak punya keberanian datang kepada Papa untuk minta sesuatu, karena kita tahu permintaan kita itu nggak disetujui, karena membahayakan kita. Ya udah jangan minta. Keren ya ayat ini. Ayat ini. Dan inilah keyakinan yang kita miliki di hadapan Dia. Yaitu jika kita meminta apapun yang sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengar kita. Hendra yang tanya tadi, dengar ya, ini jawabannya. Enggak semua yang kita minta Tuhan dengarkan, kok enak. BIS. Dan kita berani menghadap Tuhan karena kita yakin yang mengabulkan doa kita. Kalau kita minta apa saja yang sesuai dengan kehendaknya. TSI. Dengan begitu, kita tidak merasa takut lagi datang ke hadapan Tuhan melalui doa. Bila permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Ini ada komen. Anak saya yang komen ini sedang sakit. Ya, gara-gara COVID. Memang ada beberapa kasus vaksin itu ternyata berbahaya. Oke, tapi bisa nulis bagus. Nak, Papa bangga dengan tulisanmu ini. Proses yang diizinkan Papa kita lewati. Maaf, proses yang diizinkan Papa untuk melewati lembah air mata.
Kadang kita merasa berjalan sendiri dalam pemikiran kita. Tetapi sebenarnya Papa ada bersama kita. Betul. Apa yang kualami tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kualami kelak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jelas, pasti nak, kuatkan dirimu. Toh sudah sekian tahun kamu bertahan. Saudara, yang saya ceritakan ini betul-betul terpuruk. Sampai ekonomi juga karena sakit. Gara-gara vaksin itu, COVID. Percaya ya, Tuhan pasti akan tolong. Tuhan dengar imanmu yang baru Papa baca ini. Hebat sekali. Nah sekarang kita tahu. Semua yang kita minta tidak harus dipenuhi oleh Bapa di surga. Walaupun kita mintanya dengan doa puasa. Karena yang Dia kabulkan, yang sesuai dengan keinginannya atau kehendaknya. Bapa, Engkau dahsyat. Lihat seorang Paulus yang luar biasa itu. Hebat, rasul besar. Dia pernah ngalami yang diharapkan gak terjadi. Bahkan sebaliknya. Kita lanjut. 1 Korintus 12. 2 Korintus 12. Ayat 7. Ayo kita lanjut. Maka itu kita harus menang. Maaf. Ronald, Papa bacakan ayat ini ya. Ayo semua kita. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Aduh Tuhan, sulit dimengerti. Untuk menjaga agar aku tidak terlalu berbangga atas penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka sebuah duri diberikan dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menyusahkan aku, oh Tuhan, supaya aku tidak meninggikan diri. PS, tetapi supaya saya jangan terlalu sombong. Karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Ron, Papa nggak bermaksud bahwa yang kamu alami itu utusan iblis. Maaf ya nak, tapi nikmati dulu. Betul-betul. Aduh, kalau Papa bayangkan begitu. Tapi percaya nak, kalau sampai kamu bisa nulis kalimat seperti ini saat ini dalam keadaanmu terpuruk, habis-habisan bahkan minus, saudara ini, keluarga ini, sampai maaf ya nak, kalau Papa cerita untuk makan saja, aduh berat sekali. Tapi kamu bisa nulis kalimat ini, Papa kagum. Tuhan memperhitungkan tulisanmu ini. Lembah air mata yang kamu lewati. Percayalah. Nah ini semacam penyakit pada tubuh saya yang merupakan alat iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. TSI. Lagi pula supaya saya tidak menjadi sombong karena hal-hal yang luar biasa itu yang Tuhan nyatakan. Maka saya diberi suatu penyakit yang menyiksa tubuh saya. Tuhan mengizinkan Satanas mengirim penyakit itu untuk memukul saya supaya tidak terlalu membanggakan diri.
Hebat ya pengalaman Rasul Paulus. Ada yang komen ini. Kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi pada kita. Tetapi kita bisa memilih tindakan apa yang akan kita kita tidak dapat memilih apa yang akan terjadi pada kita. Tapi kita bisa memilih tindakan apa yang akan dilakukan ketika hal itu terjadi dalam hidup kita. Betul. Komen lain lagi. Jika kita menikmati Tuhan, maka semua yang baik dan buruk yang kita alami terjadi atas kedaulatan Tuhan. Betul. Tuhan dekat dengan orang yang remuk hatinya. Betul sekali. Oh, lapas Tegal harus keluar juga ya. Tuhan memberkati. Nah, itulah kita, saudara. Sebentar, Mel. FIA atau VMD? VMD ya. Aku tidak boleh terlalu bangga atas hal yang luar biasa yang ditunjukkan kepadaku, sehingga hal yang menyakitkan diberikan padaku. Malaikat setan diutus untuk memukul dan menahan aku supaya jangan terlalu bangga. FIA. Tetapi ini ingin saya katakan, karena pengalaman-pengalaman itu hebat sekali, maka Tuhan takut kalau saya menjadi besar kepala karenanya. Jujur ya Paulus ini. Jadi diberikanlah kepada saya suatu penyakit yang sampai sekarang menjadi duri dalam daging, yang yaitu utusan iblis untuk menyakiti dan mengganggu saya dan menurunkan harga diri saya. Bayangkan, di zaman sekarang ini nggak ada orang yang pernah mengalami semenderitanya Paulus gara-gara pernyataan-pernyataan Tuhan ini. Ayat 8. Apa yang Paulus lakukan? Ayat 8. Tuhan terima kasih. Kalau Paulus saja tidak terpenuhi semua yang diharapkan dan yang dia rindukan. Oke. Tentang hal itu. Tentang duri tadi itu, saudara. Oh, gereja Ambarawa juga live. Keluar, Tuhan memberkatinya. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru. Bukan sekali, bukan 2 kali. 3 kali. Saya ulangi. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Yahweh Tuhan, supaya utusan iblis itu pergi daripada kamu. Tapi dia lupa, saudara kita ini. Kalau waktu bertanya itu ada, oh Tuhan tolonglah, sikap manusia ini. Ini yang kita harus lawan. 3 kali aku berseru kepada Yahweh, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Sama. Sudah 3 kali saya memohon kepada Yahweh supaya dia menyembuhkan saya dari penyakit itu. 3 kali saudara berdoa. Berkenaan dengan hal ini, aku telah 3 kali memohon Yahweh supaya hal itu berlalu daripadaku. FIA. Sudah 3 kali saya memohon supaya Tuhan menyembuhkan saya. Enggak dijawab. Lihat ayat 9. Maka jawaban papa itu, aduh, orang Jawa Tengah bilang nyeleneh, ya, konyol bahasa sehari-harinya, konyol. Tetapi jawab Yahweh kepadaku setelah 3 kali berdoa, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kalau istilah sehari-hari, nah lu begitu. Amin. Hamba Tuhan dari Medan, sungguh diberkati dengan firman yang disampaikan pagi ini. Puji Tuhan. Horas Amang Barus, semua kita diberkati.
Karena ini yang seringkali kita nuntut Tuhan untuk keinginan kita dipenuhi. Ya betul, hamba Tuhan dari Medan lagi, anugerahmu cukup bagiku. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. BIS, tetapi Yahweh menjawab, aku mengasihi engkau Paulus, dan itu sudah cukup untukmu, oh Tuhan. Ya udah, Ronald kuatnya, nikmati kasih Tuhan. Papa surgawi tetap mengasihi kita semua. Saya bacakan BS-nya. Tetapi Yahweh menjawab, aku mengasihi engkau, dan itu sudah cukup untukmu. Betul, terima kasih Papa. Sebab kuasaku justru paling kuat. Wih, hebat. Bekerja maksudnya. Kalau kau dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya, akhirnya Paulus mengaku, itulah sebabnya saya lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Wih, hebat sekali. Amri, Papa lupa ini, Mojojoa yang pernah ketemu di mana, nak? Ya, ini hebat sekali. TSI. Tetapi Yahweh menjawab, kebaikan hatiku, Paulus, sudah cukup bagimu. Karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Ya udah. Waktu kita tak berdaya, mau tidak mau, harus. Oh Tuhan, terima kasih. Ketika kita tidak berdaya, ketika kita digencet, ketika semua yang kita harapkan gak terjadi, malah sebaliknya, ucapkan syukur. Kasih Papa cukup untuk kita semuanya. Inilah yang Tuhan ingin atas kita. Saya ulangi TSI-nya ya. Tetapi Yahweh menjawab, kebaikan hatiku sudah cukup bagimu Paulus, karena kuasaku menjadi sangat nyata ketika kamu lemah. Jadi jauh lebih baik saya membanggakan kelemahan-kelemahan saya, supaya semakin terasa kuasa Kristus melindungi saya. FIA-nya atau VMD ya. Tetapi VMD, tapi Yahweh berkata kepadaku, anugerahku cukup untukmu Paulus. Sebab justru dalam kelemahan, di dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Karena itu terlebih aku suka. Karena itu terlebih aku, karena itu aku lebih suka. Haleluya. Membanggakan diri, membanggakan kelemahanku, supaya kuasa Kristus tinggal atasku. Apa ya? Setiap kali ia berkata, tidak, maksudnya tidak mau dicabut durinya itu ya, tidak Paulus. Tetapi aku menyertai engkau. Hanya itu yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup. Wow, terima kasih dari kuasa Kristus, dan bukannya memamerkan kuasa dan kecakapan saya sendiri. Ya udah, kalau memang itu yang Tuhan inginkan atas kita, ayo kita nikmati sekarang ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Karena itulah sikap manusia. Jadi kalau saudara dan saya ketemu orang-orang yang putus asa, maunya pengen mati saja, ayo temui mereka, kuatkan, ambil keputusan untuk berubah dalam hidup ini. Oh, ini dia baru silalai Bu Afni, nanti kita ketemu ya tanggal 15 ya di Binjai kapan? Ya. Jadi saudara, ayo kita hari ini punya konsep yang benar. Amin. Ada tambahan dari gembala di Medan. Biar aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Betul sekali.